Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi. Masih kitab Kejadian dan kita akan membahas tentang sungai yang ada di Taman Eden. Kita perlu tahu Taman Eden itu dimaksud bukan taman jasmani, walaupun memang barangkali ada itu di daerah sana, katanya Irak ada sungai Efrat ya. Tapi bukan itu maksud Alkitab. Alkitab ini nggak mengajarkan geografi ya, atau hal-hal yang terkait dengan kebumian secara jasmani. Tapi Alkitab ini mengajarkan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, rencananya, maksud-maksudnya ya dalam menciptakan kita. Jadi Taman Eden itu adalah sebenarnya kita, ya, manusia yang suatu keberadaan ketika dia ditempatkan di bumi ini. Suatu keberadaan di mana manusia itu, Taman Eden itu perlu diproses sampai nanti menjadi kota. Kita sudah bahas itu dari taman menuju kota. Jadi di taman ini ada sungai. Saya baca dulu ya. Sungai Kejadian 2 ayat 10. Saya pakai LAI ini ya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, kita nggak bahas semuanya ini, hanya beberapa poin ini yang kita bahas dari bagian firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama, bahwa apa maknanya sungai ini tentunya ya. Sungai ini apa? Dan kita akan bahas nanti yang selalu kita katakan itu, Kristus adalah hidup kita. Atau Kristus adalah hayat kita ya. Dan Kristus yang di dalam kita itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini kaitannya nanti dengan sungai itu apa. Dan kemudian kita akan bahas juga yang dikatakan di sini ada satu sungai yang terbelah menjadi 4. Itu yang akan kita bahas. Kita nggak bahas lagi nama-nama sungai ini ya. Mari kita melihat dulu apa sebenarnya sungai ya, yang dimaksud di sini. Sungai air kehidupan, biasanya begitu ya. Nah, ini sungai itu air ya, tentu air ya, mengalir ya. Ini adalah apa ya, ini kalau gitu kita langsung aja minta bantuan dulu dari Injil Yohanes ya, untuk memahami sungai ini. Karena di sini dibilang begini ya. Ini Yesus bilang, dan Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, nih lagi perayaan Pondok Daun ya, Tabernakel. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini bicara soal air tentu ya, kalau minum ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ini maksudnya sungai air kehidupan mengalir. Dari mana? Dari dalam hatinya ya. Bagi yang percaya ini dibilang begitu ya. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dimuliakan di sini artinya dia mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, itu dimuliakan. Roh itu yang adalah sungai air kehidupan itu belum datang dia. Karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kita akan pelajari dulu ini ya, bahwa untuk
mengalirkan atau supaya air itu ada di dalam batin kita, itu Yesus harus mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, dimuliakan, baru dia turun nanti ada roh pemberi hidup. Ya, nanti kita pelajari sedikit sejarahnya itu. Barulah orang yang percaya kepada Yesus, maka dari dalam hatinya, batinnya akan mengalir sungai air kehidupan. Nah, ini dia ya. Mari kita lihat dulu yang pertama dulu ini, ya, yaitu bahwa ada harga yang dibayar Yesus untuk supaya barang siapa yang percaya ada sungai mengalir dalam hatinya. Ada harga yang dibayar Yesus ini. Apa harganya? Yesus mesti memilih kehendak Bapa di Taman Getsemani, sudah tahu itu. Jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Dan kehendak Bapa dalam meremukkan dia sesuai dengan Yesaya 53. Maka Yesus disalib, turun dia ke dalam dunia orang mati, maut, menaklukkan, tapi maut di situ karena Yesus adalah hidup yang menaklukkan maut. Hanya dalam 3 hari dia tinggal di sana dan kemudian dia bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, itulah dimuliakan. Ya, di mana nanti kitab Mazmur katakan semua musuh-musuhnya akan ditaklukkan, musuh yang terakhir itu maut. Kemudian ketika Yesus naik ke atas dimuliakan, maka Petrus berkhotbah di Kisah Para Rasul 2 itu, 2 atau 3 itu ya. Ketika di hari Pentakosta pencurahan itu, roh itu, dia berkhotbah bahwa apa yang kalian lihat ini adalah karena Yesus yang kalian salibkan itu sudah menjadi Kristus, duduk sebelah kanan Bapa. Jadi dasar pencurahan Roh Kudus itu bukan karena orang bisa berteriak-teriak, berdoa dan sebagainya, berpuasa, bukan itu. Tapi dasar pencurahan Roh Kudus itu yang dicurahkan hanya bagi orang yang percaya karena Yesus sudah menjadi Kristus yang diurapi dan sudah dimuliakan. Duduk sebelah kanan Bapa, kira-kira begitu ya. Ini dasar pencurahan Roh Kudus ya. Dasar saudara saya nanti kalau yang percaya dapat sungai air kehidupan. Nah, jadi ini apa ya? Sebenarnya nanti pola ini ya. Jadi saudara saya nanti juga harus mengikuti pola ini supaya sungai itu mengalir. Karena nanti ada kasus di mana sungainya nggak mengalir, tetapnya di dalam, tidak jadi berkat buat orang. Nah, tunggu dulu ya. Yang penting poin pertama ya, bahwa agar orang yang percaya kepada Yesus. Karena begini, kalaupun orang percaya kepada Yesus tapi Yesus waktu itu belum disalibkan, belum dibangkitkan dan duduk sebelah kanan Bapa, belum bisa ada roh itu. Karena begini, dalam sejarah, saudara lihat itu, semua murid-murid sebelum Yesus mati itu semua percaya Yesus itu. Petrus bilang, engkau adalah putra Elohim. Ya, oh puji Tuhan. Tapi belum ada sungai air kehidupan itu. Karena apa? Ini jelas Yohanes bilang karena Yesus belum dimuliakan. Bagaimana dia dimuliakan? Dia mati dulu. Dan ketika dia bangkit, itulah di dalam Injil Yohanes ini Yesus menghembuskan roh ya. Itu artinya hayat. Ya. Kemudian bukan hanya diberikan hayat, tapi juga diberikan roh pemberi hayatnya itu, roh pencurahan Roh Kudusnya itu, rohnya. Jadi ini pola ya. Tangkap, simpan dulu dalam hati. Bahwa saudara dan saya harus mengikuti pola ini juga nanti agar roh sungai ini air yang jadi mata air, maka dibilang yang akan menjadi mata air di dalam batin kita. Coba dulu kita lihat ini ya. Ada lagi dikatakan di sini menjadi mata air. Aduh, ayat berapa itu? Pokoknya ini di pasal 7 juga ya. Itu karena itu terkait dengan pesta Pondok Daun ya. Jadi dia menjadi air, menjadi sumber ya, menjadi mata air dalam dirinya. Di mana ini ayatnya? Nanti pasti itu dapat itu, ada ayatnya. Dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup ya. Atau mata air ya, nantilah kita cari ya, nanti habis waktu ini. Jadi di dalam diri kita ada, jadi yang percaya kepada Yesus ada sumber air hidup itu yang akan mengalir keluar.
Nah, untuk keluar ini, nah saya minta bantuan ini. Saya pernah baca bukunya Watchman ini. Ya, bagus sekali buku itu. Dan diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya. Remuknya insan, keluarnya roh. Nah, dia bilang gitu. Nah, apa kalau istilah bahasanya the brokenness ya. Jadi apa artinya ini? Remuknya insan, baru keluar roh. Karena nggak semua orang yang percaya itu otomatis dia langsung mengalir airnya, air sungai, air kehidupan itu. Enggak, ya. Nggak selalu begitu. Harus ada persyaratan ikutin pola Yesus itu. Disalib, diremukkan, disalib itu hancur, habis, ya. Dimuliakan baru ngalir airnya. Ya, jam itu makanya Watchman ini menjelaskan remuknya insan manusiawi. Karena ini kan jiwa, roh, air hidupnya ada dalam roh itu. Jadi kalau jiwanya ini nggak dihancurkan oleh disiplin salib atau diremukkan oleh prinsip salib, nggak keluar airnya. Orang nggak bisa ngerasain airnya itu. Ya. Ada kan orang-orang Kristen baik, dia beribadah tiap hari Minggu, datang ibadah ke sana. Satu gedung, nyanyi-nyanyi, kasih persembahan apa semuanya, hidup baik, tapi kayaknya nggak ada kelihatan air itu ngalir dari kehidupannya, ya. Ini orang baik, ya. Karena yang jiwa ini kan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Jadi bukannya jahat. Banyak orang Kristen baik, tapi airnya ini persoalannya air. Ngalir nggak airnya itu? Orang sekitarnya ngerasain nggak? Memang ada air itu ngalir dari dalam kehidupannya, dari dalam batinnya itu. Ini kuncinya, inilah saksi ya. Saksi itu bukannya ngomong, mulutnya doang ngomong, tapi saksi itu being, bukan doing ya. Doing itu berbuat sesuatu. Ada orang berbuat sesuatu, doa, baca Alkitab, pergi ke kebaktian minggu atau begini. Doing itu belum saksi. Kita nggak disuruh berbuatlah, bertindaklah seperti seorang saksi. Nggak begitu. Tuhan membuat kita menjadi being, menjadi saksi. Artinya kita diam juga. Itu saksi. Ya. Kita diam aja. Saya pernah itu dalam satu, katakanlah latihan, kami sedang latihan nyanyi. Dan ada seorang yang memang hancurlah hidupnya itu sudah. Pernah juga puasa 40 hari. 40 hari. Duduk aja dia di situ. Kita di sini yang latihan nyanyi-nyanyi lagu rohani sedang latihan. Kita berasa ada sesuatu. Nggak ngomong dia nggak ikut nyanyi, duduk. Diam dia di situ. Tapi kayak ada langsung terpancar suasana. Ya, aroma, apa orang bilang, kalau orang dunia bilang aura ya kali dulu ya. Auranya ya. Terus berasa kita. Terus suatu saat kita ribut karena milih lagunya yang seorang bilang yang ini. Jadi kita ribut. Kemudian dia pergi. Saya langsung berasa di situ. Oh, ini sepertinya kita ribut dan Roh Kudusnya pergi. Iya, luar biasa itu. Dia tidak berbuat seperti saksi. Tapi dia adalah saksi. Kenapa? Karena remuk, jiwanya ngalir airnya itu, auranya itu ya. Aura lah saya bilang, ini semua sungai air hidup itu yang mengalir dari dia. Nah, saya beri contoh ini, Maria yang memecahkan buli-buli itu ya. Memecahkan buli-buli itu ceritanya begini. Yesus waktu itu mau dikuburkan, mau mati ya. Kemudian mengadakan perjamuan malam. Si Maria ini dia biasa duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan. Lain dengan Marta. Ini Maria dengan Marta ya. Kalau Marta tuh sibuk, doing dia. Berbuat, bukan yang nggak baik. Yesus nggak bilang itu nggak baik. Yang ini tapi yang terbaik ini. Apa? Duduk. Diam gitu maksudnya. Dekat kaki, rendah hati di hadapan Tuhan. Terus mendengarkan firman Tuhan. Jangan banyak ngomong kesana kemari tapi nggak ada isinya. Duduk, duduk dulu. Ya, diam di hadapan Tuhan, rendah hati, kemudian di kaki Tuhan, kemudian terus belajar firman Tuhan, merenungkannya, meditasikan dan sebagainya. Ini Maria biasa begitu, dan akhirnya membawa Maria ini kepada satu tindakan.
tindakannya tidak seperti Marta yang sibuk sana sibuk sini, penginjilan, KKR, kayak gitulah ya kalau kita bandingkan begitu ya. Nggak begitu. Tindakan Maria ini karena dia sering duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan, akhirnya tindakannya begini. Dia memecahkan buli-buli. Itu buli-buli itu parfum ya. Parfum lah kalau kita ini. Ada ininya karena biasanya kan botol parfum kecil itu kepalanya tuh. Ini supaya gampang dipecahin aja. Cak, itu dituang airnya. Airnya semerbak harum. Ya, di ruangan itu. Itu mahal itu buli-buli itu. Kalau dihitung-hitung mungkin setahun orang pekerja harian itu harganya kurang lebih. Setahun orang kerja, baru dapat satu buli-buli itu. Mahal itu, ya. Dipecahkan oleh Maria. Nah, air kehidupan itu, itulah dia bau harumnya itu. Bau harum. Ya. Menyebar, ya. Kalau Paulus bilang kami ini bau Kristus gitu ya. Ada orang begitu dia hadir ngomongnya bagus, kayak motivator, tapi nggak ada bau Kristusnya. Ya, sudah ngerti nggak ini? Kayaknya hanya ngomong-ngomong, hanya nyemangatin doang begitu. Nah, tapi memang orang ini harus ada kepekaan juga, ya. Ada kadang-kadang kehidupan orang ini kayak orang yang tadi saya bilang itu, bapak itu sudah almarhum dia. Saya rindu mengenal Kristus itu yang adalah air hidup itu dengan lihat dia itu. Sama seperti kalau saya baca buku Watchman ini, saya ngerasa kayak ada sesuatu yang lain. Ya, saya juga banyak baca buku-buku teologi tertentu lah saya baca juga gitu ya. Saya nggak ngerasain ada air kehidupan di situ, cuman itu buat konsumsi pengetahuan, buat saya perlu juga. Karena saya juga ngajar ya perlu juga sedikit otak diisi dulu lah sedikit dengan ilmu teologi itu. Tapi saya tahu itu tak ada air hidup ke situ. Lain kalau saya baca buku Watchman itu, atau saya menemukan orang-orang tertentu yang memang hidupnya udah hancur dia di hadapan Tuhan. Dia sudah memecahkan buli-bulinya, sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, dia pecahkan demi mengikut Tuhan. Nah, orang-orang yang kayak begini dia menyebarkan air hidup itu, wangi, bau Kristus ada. Yang menyebabkan orang jadi rindu untuk kenal Tuhan. Orang jadi rindu untuk dengar firman lebih dalam lagi. Gitu loh, ya. Jadi ada banyak kan orang-orang enggak karena enggak memecahkan buli-buli, ya enggak ngalir. Air hidupnya itu. Orang yang begitu itu hidup di alam jiwa nih ya, di alam pohon pengetahuan itu yang baik dan yang jahat, walaupun dia baik apa-apa semua, tapi dia bukan saksi. Dia bertindak seperti seorang saksi, kelakuannya, doingnya, tapi dia beingnya, keberadaannya bukan saksi. Tuhan mau jadikan kita saksi, ya. Tuhan mau menjadikan kita saksi dengan cara apa? Menghancurkan remuknya insan. Remuknya insan, keluarnya roh, ya. Jadi kita bisa tahu deh, kalau ada orang-orang yang mengeluarkan aroma, ya, aroma atau aura lah. Aura Kristus ya itu pasti karena ada sesuatu dalam kehidupannya, dia udah mecahin buli-buli. Ya, dia sudah hancur. Ada sesuatu yang dihancurkannya. Entah itu masing-masing orang beda buli-bulinya. Kasusnya Watchman ini waktu itu dia ke tempat remaja itu lebih ini, dia mencintai ada seseorang. Ya. Ketika itu dia sudah mau melayani Tuhan. Tuhan bilang bukan maksudnya kamu nggak cocok sama dia. Dia orangnya memang belum layani lah, nggak kelihatan apa lah. Harus putus. Waduh, katanya Watchman ini bagi saya itu segala-galanya udah. Dia udah rasa betapa hebat cinta saya itu. Istilahnya kalau udah bucin ke amat bucin. Kalau untuk orang sekarang. Habis dia itu kalau dia lepaskan itu. Tapi dia harus lakukan, mau pilih mana. Sampai ada seorang ketika dia sedang bergumul itu, ada seorang membacakan ayat.
apakah dari Mazmur itu, tidak ada seorang pun di bumi ini yang kuingini kecuali engkau. Itu ayat itu menusuk habis ke Watchman. Jadi selalu Tuhan bilang dari itu, memang di bumi ini siapa? Nggak ada yang lain, atau memang kau punya yang lain? Yaitu gadismu itu, ya. Akhirnya Watchman putus karena itu. Walaupun akhirnya setelah putus dia melayani Tuhan, ya tiba-tiba yang perempuan ini oleh pengaturan Tuhan belum juga menikah sampai akhirnya dia menikah juga. Tapi mereka nggak punya anak ya. Artinya tadi waktu itu terpecahkan buli-buli, sesuatu yang sangat berharga. Saya nggak tahu apa yang berharga dalam kehidupan kita, saudara lah. Apakah karir ataukah pasangan begitu, ataukah harta, ataukah apa yang lain, nggak tahu. Tuhan lah yang tahu itu. Tapi itu pun ditemukannya nggak langsung begitu bertobat langsung temuin buli-buli, enggak. Ikut Tuhan dulu, baru nanti kelihatan tuh apa itu buli-bulinya itu. Nah itu kalau itu dipecahkannya sekali aja kita, saudara akan menemukan orang-orang yang peka itu akan tahu, oh ini orang telah memecahkan buli-buli. Tapi ada juga orang lain kita ini ngomong, ini cuma ngomong pengetahuan doang. Jadi begitu ya. Remuknya insan, keluarnya roh, itu aliran hidup, sungai. Kalau kita nggak hanya percaya dalam arti sampai ke tingkat memecahkan buli-buli itu. Percaya memang syaratnya cuma satu, percaya. Percaya Yesus. Nanti, tapi dalam tingkat sampai pecah buli-buli, baru ngalir air hidup itu. Jadi kita ngomong tuh nggak cuma ngoceh aja, kayak motivator, cuma ngomong tapi kagak ada air hidupnya. Ya enggak gitu. Ya, tapi memang ada yang menyebabkan orang jadi rindu kenal Tuhan. Mencium sesuatu lah dalam kehidupan kita atau dalam perkataan kita sehingga mereka rindu akan Tuhan, ya. Menimbulkan rasa lapar, ya. Pernah juga Watchman ini ngasih perumpamaan gini. Kalau saudara ngasih kue di depan orang-orang yang kenyang, mereka saudara jelasin kue ini begini, kue ini terbuat dari ini. Ya mereka dengerin aja, tapi nggak mau makan. Kenapa? Mereka kenyang. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa menciptakan rasa lapar. Sehingga nggak perlu dijelaskan terlalu banyak kue ini. Taruh aja di situ, habis. Begitulah Injil itu. Kebenaran firman itu ya memang hanya orang-orang yang bisa menciptakan rasa lapar itu yang akhirnya dia makan itu. Dia nikmati itu, Injil itu. Oke lah, terus kemudian ini kayaknya yang satu sungai ini kita tutup dulu ya, boleh lah ya. Terakhir lah sebelum kita ambil kesimpulan. Ini sungai dalam Taman Eden itu tadinya satu sungai terus memecah menjadi 4 cabang. Bukan pecah ya, bukan kayak gereja gitu. Jangan diumpamakan, dianalogikan. Gereja mula-mula tuh satu gitu organisme atau dia pecah menjadi ribuan denominasi itu kayak gini gitu. Enggak. Justru saya mau bilang bahwa dari cerita ini bahwa di Taman Eden hanya ada satu sungai, itu membuktikan bahwa tubuh Kristus itu cuma satu. Tidaklah pecah menjadi ribuan denominasi ini. Karena sekarang orang ini udah banyak memberitakan kebohongan, termasuk para teolog juga. Mau apa kek, lulusannya dari mana kek. Dia ngomong denominasi itu dibilang gereja. Bukan, denominasi itu pecahan daripada gereja ini. Gereja itu satu. Nah, tapi ada lagi teolog. Umumnya itu diterima oleh kaum Injili. Teorinya ini loh, invisible church dan visible church. Ini benar-benar kacau banget ini. Ini membenarkan diri. Dia bilang begini, invisible church itu adalah semua anak Tuhan yang sudah lahir baru, yang percaya Yesus. Itu invisible, yang nggak kelihatan di seluruh dunia. Tapi yang visible church katanya yang kelihatan itu, nah itu dia yang disebut-sebut nama organisasinya itu, yang ribuan tuh. Ada 5.000 itu kalau denominasi yang gede-gede itu ya, Presbyterian, Baptis ya, Episkopal apa semuanya itu yang 5.000. Kalau dikecilin lagi barangkali 10.000 lebih.
Pantekosta yang paling banyak pecahan itu. Nah, teori ini waktu saya zaman kuliah nih, saya tahun 80-an udah denger nih. Ini dipercaya. Ya. Oh betul, memang gereja itu invisible, yang nggak kelihatan, semua anak Tuhan. Kemudian yang visible, yang kelihatan dengan mata ini, pecahan-pecahan itu pun gereja juga. Hanya namanya visible. Yang kelihatan visible church katanya. Ini dusta, bohong itu. Tidak ada kita bilang begitu. Nggak ada. Alkitab bilang gereja satu, sungai satu. Dari mana? Ya, satu dalam arti roh itu yang ngatur. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang memimpin. Paulus, Petrus, Yohanes ada, tapi mereka tunduk sama roh. Makanya istilah Roh Kudus memimpin, Roh Kudus bisikan roh, penuh roh, apa semuanya itu, roh-roh ada 70 kali muncul di Kisah Para Rasul. Roh itu. Ananias dipimpin, Filipus semuanya dipimpin. Tak ada yang ini, semuanya satu roh. Nah, itulah itu satu roh. Tapi sekarang ribuan ini 5.000 denominasi masing-masing punya pemimpin. Ada yang nama alirannya sesuai nama pemimpinnya, Lutheran lah, Calvinis lah, Wesleyan lah, macam-macam. Itu bukan gereja ya, itu denominasi. Pecahan gereja. Harus jelas, karena kalau kebohongan ini katanya, saya baru tangkap, saya renung-renungkan itu. Kebohongan itu saya nggak tahu, lupa siapa yang ngucapinnya. Kebohongan itu kalau diucapkan berulang-ulang akan dipercaya menjadi kebenaran. Dalam dunia kekristenan ada kebohongan yang dusta, yang dusta abisan. Yaitu bahwa denominasi dibilang gereja, itu kebohongan. Denominasi tetap denominasi, adalah pecahan gereja. Gereja satu, tubuh Kristus satu. Pecah dia menjadi 5.000 lebih. Kenapa pecahnya? Karena di Kisah 20 jelas itu. Para pemimpin menarik murid-murid kepada dirinya, ya, dengan ajaran palsu dan untuk menarik murid kepada dirinya, bukan kepada roh yang dipimpin roh itu. Jadi udah nggak lagi Roh Kudus yang memimpin sepenuhnya, campur. Itu makanya disebut Babel. Itu kebohongan. Tapi kebohongan ini berabad-abad diucapkan oleh para pemimpin denominasinya itu. Akhirnya dipercaya oleh umat Tuhan sebagai kebenaran. Saya mah hanya lihat Alkitab aja. Kalau Alkitab bilang itu denominasi. Alkitab bilang perpecahan. Saudara dan saya yakin umat pilihan Tuhan itu tidak ada kompromi. Tidak ada. Kita nggak ada kompromi deh. Bohong-bohong, benar-benar itu aja. Nggak ada itu invisible church, visible church, nggak ada itu. Dari mana itu baru datang itu setelah gereja pecah. Nah, para pemimpin gimana caranya ya supaya ya beginilah kita menyesuaikan diri lah. Ajarannya tuh ajaran yang menyesuaikan diri. Bukan mengajarkan kebenaran, tapi mengajarkan sesuai dengan kondisinya udah begini. Udah kita ajar supaya ada maksudnya lah, ya. Nggak ada lain kalau maksud orang ngajar itu ajaran palsu ya, kalau nggak uang, jabatan, keuntungan, kemuliaan manusia, itu aja kok. Ya, itu aja. Gereja pecah, ajaran Jezebel, Biliar, Nikolaus dagang, itu aja, nggak ada. Udah cukup ya. Ini sudah kesimpulannya. Sungai itu ya, percaya Yesus dapat sungai. Air kehidupan ya. Nanti saya sambung lagi. Haleluya. Amin.